Halo Sobat Jalan-Jalan, apa kabar semua? Kalian mungkin sudah pernah dengar tentang Curug Citambur yang terletak di daerah Cianjur Selatan. Nah, kebetulan gue saat ini sedang ada di Ciwidey. Dan kalau gue lihat dari peta, itu sebenarnya ke Curug Citambur kita bisa lewat Ciwidey juga. Arahnya itu dari Ciwidey, kita lewat Keranca Upas, masih lewat lagi, kemudian ketemu Keranca Bali, kemudian sampai di Kecamatan Keranca Bali, di kantornya, itu kita belok kanan. Lurus itu dan kemudian sampai ke Desa Cipelah. Desa Cipelah kita jalan lurus lagi baru ketemu ke Curug Citambur. Dan saat ini gue pengen nyoba jalannya seperti apa, kondisinya seperti apa, pemandangan di sepanjang jalannya seperti apa. Jadi untuk menghemat waktu, kita mulai aja sekarang yuk. Sobat jalan-jalan, saat ini gue sudah ada di Jalan Raya Ciwidey menuju ke arah Ranca Bali. Dan tadi di penginapan, gue lihat di Google Maps, jarak dari penginapan tempat gue nginap sampai Curug Citambur itu sekitar 32 km. Dan karena gue pakai mobil, jadi jarak tempuhnya itu sekitar 1 jam 20 menitan. Jalur Ciwidey ini jalannya sudah bagus walaupun banyak belokan dan tanjakan. Dan kalian akan disuguhi pemandangan yang indah kebun teh di sepanjang jalan. Kita ikuti jalannya terus sampai ketemu dengan Gapura Ranca Bali. Dan kalau sudah lewati Gapura Ranca Bali, artinya nggak jauh lagi kita akan ketemu dengan pertigaan menuju ke arah Cianjur dan Desa Cipelah. Nah itu dia pelangnya. Kalau kalian lurus, kalian akan menuju ke situ Patenggang. Tapi sini di depan, nggak lama lagi, itu ada pertigaan dan di depannya itu ada sebuah kantor Kecamatan Ranca Bali. Di sini kita belok kanan. Jalannya memang agak lebih kecil, tapi kalau kita lewati, oh jalannya udah bagus ternyata ya. Jalannya udah jalanan beton. Jalannya masih cukup luas untuk dilewati papasan dua buah mobil. Dan sepanjang jalan ini kalian akan dimanjakan oleh keindahan hijaunya perkebunan teh. Tidak berapa lama kemudian kita akan melewati jajaran tempat-tempat makan dan juga ada sebuah masjid di sebelah kiri. Jadi untuk kalian yang ingin istirahat, makan atau sholat, kalian bisa lakukan di sini juga. Nah, setelah melewati tempat makan tadi, jalanan di sini agak sedikit rusak. Jadi kalian harus hati-hati karena dari jalan yang mulus tiba-tiba bisa langsung ambles gitu ya jatuh ke bawah. Terutama untuk kalian yang naik motor. Ini juga jalannya rusak lagi. Jadi kalian di sini harus ekstra hati-hati dan jangan ngebut-ngebut mungkin ya. Ini jalannya sepotong masih jalan aspal ini. Atau mungkin benernya jalan beton tapi mungkin hancur ya. Jadi ya seperti begini jalan lamanya ini. Ini jalannya agak sempit di sini. Dan kadang-kadang belokannya juga, terutama kalau naik mobil ya, itu pas belok nggak kelihatan jalannya. Nah, di sini kita naik lagi ke jalan yang sudah dibeton. Nah, setelah itu kalian harus berhati-hati sedikit. Karena ternyata ini di depan ada sebuah belokan tapal kuda yang cukup tajam dengan jalan yang tidak terlalu lebar. Seperti ini. Nah, sebaiknya kita di sini tidak mengemudikan kendaraan dengan ngebut. Karena nanti di depan juga itu ada belokan lagi tapal kuda. Dan jalannya ini nih menurun terus nih. Nah ini belokan tapal kudanya tapi nggak setajam yang tadi, yang pertama ya. Di sini tetap pemandangannya tetap indah, kita sambil jalan bisa sambil menikmati keindahan kebun teh. Di beberapa spot itu ada tempat yang kita bisa berhenti sejenak kalau misalnya mungkin kalian mau foto-foto. Tapi saran gue jangan sampai mengganggu pengguna jalan raya yang lain bila kita ingin berhenti di pinggir jalan. Nah, sobat jalan-jalan, di sini jalannya lebih banyak menurun dan berkelok-kelok. Tapi kita tetap bisa menikmati pemandangan kebun teh di kiri kanannya. Sobat jalan-jalan, sekarang kita masuk ke desa Indragiri, dan di sebelah kanan sana itu adalah lapangan sepak bola Jayagiri. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan ada gedung warna merah, itu adalah gedung futsal. Oke, kita lanjut lagi, dan seharusnya nggak lama lagi kita nanti akan sampai ke perkebunan teh Sinumbra.
Nah, di sini kita akan melewati dua buah jembatan. Ini yang pertama. Kemudian itu di depan ada yang kedua. Kemudian di depan kita akan melewati belokan tajam yang kiri kanannya diapit oleh dua buah tembok batu. Nah, seperti itu. Sebelum belokan tadi udah ada cermin agar kita bisa melihat kendaraan dari arah yang berlawanan. Nah, sekarang kita memasuki area perkebunan teh Sinumbra. Sebenarnya di sini juga ada sebuah wisma yang bisa disewakan. Tapi terus terang gue wismanya nggak tahu yang mana. Kalau kita lihat di sebelah kiri sana, itu ada rumah-rumah dengan gaya Belanda. Dan di sebelah kanan, itu adalah pabrik tehnya yang sudah ada dari zaman Belanda. Kemudian di depan yang ada masjidnya itu adalah Pasar Sinumbra. Jadi kalian yang ingin istirahat untuk sholat atau makan siang, kalian bisa istirahat di situ. Oke, kita lanjut lagi jalan ya. Nah, sobat jalan-jalan, sampai di sini jalanannya masih tetap bagus. Masih jalanan beton dan masih bisa dua mobil lewat. Pemandangan di sini masih tetap didominasi oleh perkebunan teh yang hijau. Dalam perjalanan menuju ke Desa Cipelah, itu ada sebuah tempat, namanya adalah Kampung Koi Desa Sukaresmi. Itu ada pelangnya nanti, nah ini dia pelangnya, dan pintu masuknya ada gapura di sebelah kiri situ. Sobat jalan-jalan, dari Kampung Koi tadi menuju ke Pasar Cipelah, itu masih menempuh jarak sekitar 9 kilo atau 25 menitan lagi. Jadi kita jalan dulu aja sekarang sambil menikmati pemandangan kebun teh di sekeliling kita. Sobat jalan-jalan, nanti di depan, di bagian kanan itu ada bekas pabrik teh Sinumbra juga. Tapi kelihatannya ini adalah bangunan lama yang sudah ditinggalkan. Jadi bangunannya benar-benar udah nggak kerawat. Nah, di sini jalannya agak sempit, jadi kalau dua mobil papasan itu salah satu harus agak minggir sedikit. Sobat jalan-jalan, selama perjalanan dari Ranca Bali sampai lewat Kampung Koi, jarang sekali kita temukan persimpangan jalan, kecuali di sini. Ini adalah simpang pada Suka Cianjur. Di sini nggak ada petunjuk arah, jadi kita bisa salah jalan. Untuk ke arah Curug Citambur, kita mesti ambil jalan yang lurus, jangan belok. Nah, sobat jalan-jalan, setelah melewati jembatan besi ini, kita akan melewati sebuah tanjakan yang cukup tinggi. Dan pada saat gua lewat ini, jalannya sedang rusak. Tanjakannya cukup panjang dan ada beberapa bagian aspalnya terkelupas. Nah, sobat jalan-jalan, setelah melewati tanjakan yang cukup panjang tadi, akhirnya kita masuk ke jalan yang sudah dilapis beton lagi. Di sini sudah banyak rumah, dan kita sudah nggak jauh lagi dari Pasar Cipelah. Nah, kemudian di depan sana kita bisa temui minimarket, yaitu Alfamart. Jadi kalian kalau mau beli sesuatu, minum atau apa, bisa di situ juga. Nah, sobat jalan-jalan, ini dia Pasar Cipelah. Dan menurut teman gue, di sini ada ya toko yang jual gula aren produksi lokal dari masyarakat Desa Cipelah ini. Tapi terus terang gue nggak tahu tokonya mana. Mungkin di toko kelontong yang barusan kita lewati tadi. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ini ke Curug Citambur. Nah, sobat jalan-jalan, kalau kita lihat dari peta, kita masih menempuh waktu sekitar 23 menit lagi untuk sampai ke Curug Citambur. Padahal kalau kita lihat di sini ya, jaraknya cuma tinggal sekitar 7 kilo lagi. Nah, tapi ini waktunya bisa demikian lama karena gue pakai mobil dan kalau kita lihat di sini, jalannya agak rusak dan lebih kecil ternyata dari jalan yang di awal-awal tadi. Jalannya ini kira-kira cuma untuk 1,5 mobil. Jadi kalau kita berpapasan dengan mobil, salah satu mesti mengalah, berhenti dulu di pinggir. Nah, di depan sini kita akan temui sebuah belokan tapal kuda yang cukup tajam. Sebenarnya ada cermin ya pas belokan, tapi sayangnya cerminnya udah separuh hancur karena dirusak sama orang. Nah, sayang sekali. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya.
Sebelum sampai ke Curug Citambur, kita akan melewati sebuah curug lagi namanya Curug Tilu Ciplah. Itu ada di sebelah kanan. Dan nanti pintu masuknya juga pas di belokan ke kiri ini. Kita tinggal belok kanan dan masuk ke lokasi Curug Tilu Ciplah. Setelah melewati Curug Tilu Ciplah, bagian jalannya di sini banyak yang mengalami kerusakan dan juga ada bagian-bagian jalan yang ambles. Jadi kita mesti sedikit berhati-hati. 10 menit dari Curug Cilutiplah, kita akan tiba di kantor desa Karangjaya dan tepat di depan kantor desa itu adalah pintu masuk ke Curug Citambur. Untuk kalian yang ingin ke rumah Abah Jajang dan ke Abirama Camping Ground, kalian bisa ambil jalan yang lurus. Untuk ke Curug Citambur, kita dikenai tiket masuk sebesar 10.000 per orang dan parkir mobil 5.000 per mobil. Dan ini adalah tiket masuk resmi dari Perum Perhutani. Setelah tiket box, kita masih harus berjalan sekitar 30 detik sampai 1 menit untuk mencapai tempat parkir kendaraan. Dan ini sepanjang jalannya masih seperti ini, masih batu-batu ya. Yang gua khawatirkan adalah jalan ini menjadi licin pada saat hujan, terutama saat melewati jalan yang menanjak. Oke, jadi ini dia area parkir kendaraan bermotornya. Area parkirnya cukup luas dan di sebelah kanan sana kita bisa lihat itu ada warung-warung makan. Jadi untuk sobat jalan-jalan yang ingin istirahat atau makan siang, kalian bisa makan di warung-warung makan itu. Sedangkan untuk toilet dan musola, kita mesti jalan ke seberang sana, agak ke bawah posisinya. Di depan sana ada tempat penitipan helm, tapi gue nggak tahu bayar berapa. Oke, sekarang gue mau jalan ke arah Curug Citambur. Dan kalau kita lihat, jalan untuk menuju ke curugnya itu masih seperti ini, jadi masih tanah dan campur batu-batu. Ya mungkin kalau misalnya pas hujan, agak becek juga ya. Dan dari sini sudah bisa terdengar suara gemuruh air terjunnya. Sambil jalan gue bisa merasakan ada percikan-percikan air yang menerpa muka gue. Awalnya gue kira gerimis karena pas gue sampai memang cuaca mendung. Tapi ternyata gue lihat-lihat lagi, ternyata ini adalah air dari percikan si Curug Citamburnya itu. Dan kalau kalian lihat, yang jauh di sana itu ada sebuah curug juga. Kalau nggak salah itu namanya Curug Maja. Dan Curug Maja ini juga kelihatan dari jalan utama setelah Curug Tilu Ciplah tadi ada di sebelah kanannya. Di depan sana itu adalah sebuah danau dan ada beberapa saung juga di pinggir-pinggir danaunya yang kita bisa sewa untuk istirahat. Sobat jalan-jalan, ini dia Curug Citambur yang kita lihat dari dekat. Yang kita lihat di sini adalah tingkat kedua dari Curug Citambur. Tingginya adalah 116 meter. Debit air yang keras menjadikan curug ini seolah-olah selalu tertutup oleh kabut tipis. Berikut adalah foto-foto Curug Citambur dan keadaan sekelilingnya yang sempat gua ambil. Nah sobat jalan-jalan, gue sekarang sudah sampai di penginapan lagi di daerah Ciwidey. Dan gue mungkin mau kasih review sedikit tentang perjalanan gue dari Ciwidey, Ranca Bali ke arah Curug Citambur. Nah jadi tadi kondisi jalan dari Kecamatan Ranca Bali menuju ke Desa Cipelah, itu kondisi jalannya udah bagus. Menurut gue, jalannya udah beton, tapi memang ada beberapa bagian yang rusak ya, jalannya rusak. Tapi masih oke lah untuk kita lewati dan jalannya agak lebar juga. Bukan lebar-lebar gimana sih, buat dua mobil itu kita masih enak tuh. Apa papasannya. Tapi setelah dari Desa Cipelah menuju ke Curug Citamburnya, nah itu kita yang mesti agak hati-hati. Kenapa? Karena jalannya selain nggak terlalu lebar, itu banyak yang jalannya tuh ambles kayaknya ya. Walaupun udah beton, tapi itu ambles dan banyak tanjakan dan turunan
yang lumayan tinggi. Nah, kemudian ada satu lagi nih masukan, pada saat gue di Curug Citambur, gue ketemu pengunjung, sempat ngobrol-ngobrol juga, dan mereka itu datang ke sana itu dari arah Cianjur. Nah, itu menurut mereka jalannya rusak. Jadi kelihatannya memang lebih enak dari arah Ciwidey, Ranca Bali ya, menuju ke Curug sana. Tapi memang sih saat ini waktu video ini dibuat, jalan yang rusak itu sedang ada perbaikan katanya. Jadi mungkin nggak lama lagi jalannya bisa mulus. Oke, sampai di sini dulu video jalan-jalan gue kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang akan datang. Salam.